manusia. Islam memberikan satu garis-garis yang jelas. Begitu selesai puasa, insya Allah kita Idul Fitri, kembali suci, meraih kemenangan. Kemudian bagi para calon haji, 1 Syawal itulah disebut dengan Miqat Zamani, tanggal pertama, hari pertama untuk menjaga diri dan mempersiapkan menuju Mekah Al-Mukarramah, menyempurnakan rukun Islam ibadah haji. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran yaitu surah At-Taubah ayat 20, Allah menjelaskan secara lebih rinci detail bagaimana spesifikasi karakteristik orang yang mendapatkan kemenangan. Ketua panitia sudah menyampaikan di hari kemenangan ini kita menyucikan diri dari berbagai dosa, baik dosa vertikal kepada Allah, juga dosa horizontal, hablum minan nas, kesalahan dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat dan sebagainya. Kemudian di ayat 20 sudah jelas, ayat 21, 22 memperjelas bahwa hadiah, insentif, upah, balasan dari Allah kepada orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang tergolong faizun adalah dimasukkan ke dalam surga Allah, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dan insya Allah sebagai orang yang beriman, orang yang berislam, insya Allah kita termasuk manusia yang cerdas, yang selalu ingat hari akhirat, ingat mati. Karena kita sadar betul kita harus mati dalam kondisi yang suci. Untuk itu pada satu saat apapun kita berada, maka senantiasa kita menyucikan diri. Dan insya Allah ibadah Ramadan juga dalam rangka menyucikan diri. Zakat fitri juga menyucikan diri. Zakat mal juga menyucikan diri dalam aspek harta kekayaan. Begitu juga afan bi afan, berjabat tangan saling minta maaf, juga kita menyucikan diri. Insya Allah kita termasuk yang lahirnya suci. Ketika hidup selalu menyucikan diri dengan amal-amal ibadah mahdoh maupun amal ibadah ghairu mahdoh, sehingga kapanpun kita mati, kapanpun kita menyusul para pendahulu kita, insya Allah kita termasuk orang yang suci, yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Id rahimakumullah. Kalau kita terus diri kita absen, tetangga kita tahun kemarin, bahkan bulan kemarin, mungkin minggu kemarin, beberapa telah dipanggil oleh Allah. Dalam catatan saya di RT saya saja, saya hitung itu yang sudah memasuki alam barzakh menuju alam akhirat, sudah wafat ada sekitar 26 orang satu RT. Kalau 12 RT berarti sudah 270 lebih dalam catatan yayasan. Untuk itu kita senantiasa mendoakan supaya para pendahulu kita yang telah dipanggil oleh Allah, dan tentu kita akan menyusulnya, senantiasa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang termasuk mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Orang yang mendapatkan kemenangan adalah memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, dalam perspektif Allah, dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan pihak lain. Karena kita sebagai hamba Allah yang abadi, yang akan hidup di alam barzah dan seterusnya, tentu kita memprioritaskan dan senantiasa ingat bahwa kita akan hidup di alam baka, alam akhirat. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Fitri adalah momentum penting di dalam kita mendapatkan kemenangan, terutama menang di dalam memerangi hawa nafsu. Di dalam hadis Rasulullah, ketika umat Islam mendapatkan kemenangan yang menggembirakan ketika menang perang Badar yang luar biasa, di mata sahabat perang Badar adalah jihad yang besar. Ternyata Rasulullah memberikan satu pelajaran dasar. Itu perang kecil, jihadil asghar,
ila jihadil akbar, mendapatkan kemenangan perang Badar yang luar biasa. Pasukan yang sangat sedikit tapi bisa mengalahkan musuh yang lebih banyak oleh Islam, oleh Rasulullah. Itu kemenangan kecil. Justru perang yang lebih besar adalah bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita. Untuk itu kebiasaan yang kita peroleh ketika puasa, marilah kita kembangkan, kita jaga sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai umat Rasulullah. Kita gemakan, kita gelorakan, kita tebarkan akhlakul karimah, akhlak Islam sebagai umat Rasulullah. Dan insya Allah itu akan bernilai dakwah yang luar biasa. Dakwah bil hal, dakwah bil mal, dakwah bil fi'li, dakwah dengan akhlakul karimah. Itu ternyata bagi orang modern yang memiliki peradaban tinggi, yang menuntut kehalusan budi, yang menuntut kecermatan, ternyata dakwah dengan akhlakul karimah itulah yang lebih hebat. Sehingga tidak aneh negara-negara besar yang sudah maju, yang sudah tinggi peradabannya, lebih maju efeknya, Inggris misalnya, Amerika misalnya, Jerman misalnya, banyak yang berduyun-duyun masuk Islam karena orang Islam bisa menunjukkan secara nyata sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa cirinya luar biasa, tergantung teori mana yang kita pakai. Di dalam Al-Baqarah ayat awal-awal kaitannya dengan iman kepada gaib dan seterusnya. Tapi dalam proses sehari-hari, dalam perilaku sehari-hari, orang yang bertakwa digambarkan di dalam surah Ali Imran. Itu yang lebih operasional, yang lebih real, bahwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha dan seterusnya. Jelas bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang doyan dan hobi gemar infak, tidak pelit, tidak bakhil. Dan yang berikutnya adalah orang yang selalu pemaaf, paling suka saling permaafan. Perbedaan apapun, khilafiyah apapun, kalau ada yang ngotot, ada yang debat usir, itu harus kita hindari. Karena memang ibadah, pintu mendekat kepada Allah, jalan menuju keberkahan Allah, jalan menuju ridha Allah, jalan menuju surga Allah, jalan menuju kebahagiaan hakiki dari Allah, itu sangat banyak. Oleh sebab itu kalau hari ini kita lebaran Idul Adha, hari ini biasa-biasa saja, tidak perlu kita merasa lebih hebat. Namun kepada teman-teman yang hari Idnya beda, kita hormati. Dengan demikian insya Allah kita benar-benar menunjukkan sebagai orang yang bertakwa sesuai dengan amanat dan pesan Allah di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 139, dalam surat Al-Qasas 55, terhadap perbedaan kita harus memiliki sikap dan perilaku tawasud moderat, tidak saklek, tidak ekstrim dan sebagainya. Dan itulah ciri utama umat Rasulullah. Marilah kita pahami bagaimana kita menampilkan diri sebagai umat Rasulullah. Ini Al-Quran yang memberikan predikat. Satu, umat Rasulullah punya ciri khas adalah umat wahidah, umat yang menyatu, umat yang rukun, umat yang memiliki ukhuwah, umat yang memiliki kerukunan di dalam perbedaan. Kalau ada yang ngajak berantem, ada yang ngomong kotor, apalagi ngomong keras, apalagi menyalahkan, apalagi saling olok, saling hina, kita lebih baik minggir. Kita minta maaf, kita doakan semoga silaturahim ukhuwah di antara kita tetap terjaga. Ingat, Rasul berpesan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Oleh sebab itu kita harus jaga dengan teman-teman tetangga saudara yang mungkin berbeda di dalam pilihan opsi bagaimana kita beribadah, karena Allah akan menilai ibadah kita sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum, itu kata Al-Quran. Bertakwalah
laksanakan perintah Allah sesuai kapasitas kamu, kemampuan kamu, posisi kamu, jabatan kamu pilih yang mana. Bahkan di ayat lain Al-Quran mengatakan, ikmalu makanatikum, beramalah sesuai dengan jabatan kamu. Dan ini cocok sekali dengan manajemen perkantoran industri modern. The right man behind the gun, the right man on the right place. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ciri khas yang kedua sebagai umat Rasulullah yang harus kita junjung tinggi adalah kita sebagai khairu umat yang terbaik. Silakan buka dalam Al-Quran surah Ali Imran misalnya 104, 1010. Kaitannya dengan dakwah. Kita diangkat, diberi label, diberi predikat, diberi jabatan umat terbaik, khairu ummah, the best ummah. Kalau dulu ada asumsi, ada stereotip, ada stigma, orang Yahudi yang lebih hebat, yang lebih bermutu tinggi, luar biasa, itu sudah dihapus, sudah diganti dengan Al-Quran bahwa umat Rasulullah sebagai khairu ummah, umat terbaik. Ini harus kita catat bahwa kita tidak perlu merasa lebih rendah dari ras-ras yang lain, umat-umat yang lain, karena Allah telah memberikan jabatan kita khairu ummah dengan catatan kita harus menjalankan perintah Allah, yaitu menebarkan nuansa dan gairah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Id rahimakumullah. Ada lagi satu julukan yang luar biasa yang ditulis oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 143. Kita dijuluki sebagai umat tawasato, sehingga muncul Islam wasatiyah, tawasut, umat yang benar-benar middle, pas, adil, balance. Kita lihat ada saudara kita kalau mengeluarkan uang untuk agama 10% dari income-nya, penghasilannya, bahkan ada yang 13%. Maka tidak ada sebuah negara yang tidak menghormati Islam mampu membuat negara baru dengan dana agama yang 10% itu. Orang yang punya penghasilan 100, misalnya 100 juta, masih 10 juta, akhirnya bisa mendirikan negara di Timur Tengah yang suka bikin gara-gara seluruh dunia itu. Orang Islam hanya 2,5% dari tabungan kita untuk dizakatkan, tapi Islam sangat moderat. Di samping ada kewajiban mutlak zakat mal, zakat fitri, ada nuansa yang menuntut sekedar keikhlasan kita, yaitu memberikan infak dan sedekah. Itulah teman-teman semuanya, jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah kita pahami bagaimana seharusnya kita menampakkan dan menampilkan diri di muka bumi ini dalam nuansa keragaman agama. Pasal 29 UUD 45 menjamin adanya keragaman agama, keragaman akidah. Tapi don't forget, kita yakin, paham betul bagaimana tauhid yang benar-benar merupakan akidatus shahihah, akidatus salimah yang bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai bagian terakhir untuk menekankan perlunya sikap tawasud, perlunya sikap bermesraan, bertoleransi, bertasamuh, khususnya dengan sesama umat Islam. Kita dengan umat non saja diminta untuk mesra, membangun harmoni. Ketika menjadi kepala negara di Madinah, Rasulullah membangun masyarakat madani, civil society dengan Madinah Charter, Piagam Madinah, bahwa orang-orang non pun bisa hidup aman dan damai, bermesraan, tentu dalam batas-batas koridor tertentu. Untuk itu kita harus paham betul, karena kita hidup di negara Pancasila sebagai anak bangsa, bagian dari Pancasila dan UUD 45. Tentu kita memakai Pancasila dan UUD 45. Tapi sebagai hamba Allah, secara vertikal sebagai anak bangsa, secara
horizontal. Ini harus kita rumuskan dua-duanya, jangan sampai terjadi pertentangan, supaya sekali lagi kita tidak masuk terjebak dalam kelompok-kelompok ekstremisme, radikalisme, terorisme dan sebagainya. Kalau ada pemikiran yang mempertentangkan antara al-Islam dengan Pancasila UUD 45, kita simpulkan itu paradigma berpikir yang tersesat. Karena Pancasila UUD 45 juga dibangun dengan para ahli hukum lulusan Belanda, Ahmad Subarjo, Kasman Singodimedjo, Muhammad Yamin. Itu pahlawan-pahlawan intelektual muslim ketika itu yang ilmunya sangat mumpuni, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekedar saya baca artinya surah Al-Baqarah 139. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Allah adalah Tuhan kami dan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada Allah kami mengikhlaskan hati. Di dalam surah Al-Baqarah 139 silakan dibuka. Ada kalimat jelas, kita hafal gampang. Lana akmaluna walakum akmalukum. Bagimu yang besok mau lebaran, silakan, pahalanya untuk kamu. Bagiku yang lebaran hari ini, pahala untuk saya. Ini kalimat toleransi di antara sesama muslim yang berbeda pendapat. Kita cukup berdampingan, jangan bersaing. Kita cukup koeksistensi, jangan melakukan kompetisi yang nuansanya nanti akan menimbulkan the winner, the loser, pemenang dan kalah. Jadi kita dengan sesama muslim adalah mengembangkan kalimat lana akmaluna walakum akmalukum, sementara kepada saudara kita sebangsa dan setanah yang berbeda akidah, kalimat di Al-Quran jelas kita hafal semua. Kalimat toleransinya yang penting tidak saling mengganggu adalah lakum dinukum waliyadi. Lakum dinukum waliyadi untuk orang yang berbeda akidah dengan kita, walaupun tetangga kita satu RT, satu RW, satu negara, tapi kepada keluarga kita, kawan kita, seiman, seislam, tapi beda pilihan, beda opsi, sepakat kita menggunakan kalimat lana akmaluna walakum akmalukum. Dan saya bacakan lebih tegas lagi, banyak sekali ayat tentang itu, antara lain surah Al-Qasas 55, wa idza sami'u wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabatawil jahilin. Nih, bahkan ketika ada perbedaan itu malah saling mendoakan. Makanya saya selalu mendoakan, yang pilihannya beda saya doakan. Tapi tolong Anda juga mendoakan saya, sehingga orang Islam itu benar-benar yasuddu ba'duhu ba'dun kajasadil wahid, berbeda tapi saling memperkuat. Kita gak perlu sama, kita gak perlu homogen, tidak perlu satu agama, Sunda semua, Minang semua, Islam semua, gak perlu. Kalau terjadi itu hanya faktor kebetulan. Yang penting adalah saling komunikasi, saling koordinasi dalam orde tatanan yang sama, saling menghormati. Insya Allah perbedaan itu no problem, bahkan perbedaan ada berkah, akan memperkuat, akan bisa kita memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau misalnya ada gangguan keamanan, mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang akidah lain, bantu mengawasi motor kita misalnya. Kalau mereka ada, tapi ingat ada batasnya. Jangan menganggap bahwa agama itu sama dalam arti yang semuanya. Agama sama menurut Pancasila dan UUD 45 pasal 29. Sama haknya hidup di bumi Indonesia. Hak hidupnya sama, dijamin oleh konstitusi PBB, the Universal Declaration of Human Rights juga dijamin oleh UUD 45. Sama tapi secara horizontal. Karena sama-sama kekayaan budaya. Dalam konsep antropologi namanya konsep pluralisme. Itu dalam tataran horizontal. Tapi di mata Allah, Allah sudah menjelaskan inna dina indallahil Islam. Semoga kita senantiasa diberikan bimbingan, perlindungan, diberikan ilmu yang mumpuni, sarana prasarana yang barokah, yang cukup,
sehingga kita bisa menjalankan al-Islam dengan baik dan bisa mendakwahkan dalam rangka kita menjaga keunggulan kita, supremasi kita, harga diri kita sebagai umat wasata, sebagai khairul ummah, dan juga sebagai dalam Al-Quran yang disebut dengan istilah umat wahidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah, itulah pesan penting. Mari kita jaga kerukunan di antara kita. Kalau kita lihat dalam media sosial, medsos, sana WA sini, saling serang dan sebagainya, tentu hal itu harus kita hindari, kita santai saja. Karena apabila mereka menggunakan perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya. Saya ulang, dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, maka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal kami, bagi kamu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Ini makna surah Al-Qasas 55 yang intinya ada kaitannya dengan perbedaan. Kalau ada perdebatan, ada yang ngomong kotor, ada yang berolok, ada yang menghina, ada yang mengejek. Sebaik orang yang beriman, ini ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa tentunya juga. Dalam surah Al-Qasas 55, silakan nanti didalami lagi. Lebih baik kita menghindar, karena menyangkut dua hal itu biasanya motor. Satu, menyangkut agama, fanatisme agama. Dua adalah menyangkut suku atau ras yang disebut dengan rasialisme maupun etnosentrisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sebagai penutup khutbah salat Id hari ini, tentu kita saling mengingatkan dan saling mendoakan, sekaligus saling minta maaf, dan akhirnya kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Semoga kita semuanya, keluarga kita, termasuk yang sudah wafat pun, senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan ilmu dan rezeki di dunia wal akhirah, dan kita dimudahkan dalam menjalankan semua tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.